Selamat datang, para penonton setia di saluran kami. Kami sangat senang bisa menyambut kalian semua di video baru kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi alur film yang penuh pesona, The Little Mermaid versi Disney tahun 2023. Siapkan diri kalian untuk terbuai dalam kisah indah Putri Duyung yang tak terlupakan ini. Tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke dalam alur film ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di saluran kami. Kami akan sangat berterima kasih atas dukungan kalian. Mari kita mulai. Di tengah laut lepas, kita melihat sekelompok anak buah kapal sedang berlomba membidik duyung. Mereka adalah anak buah Pangeran Eric yang sedang dalam perjalanan ekspedisi dagang. Di bawah kepemimpinan Eric, mereka tampak bersemangat dan bahagia. Pada suatu hari, Eric bergelantungan di kapalnya bersama dengan pelayan setianya, Grimsby. Ketika melihat kapal dagang lain di sekitarnya, Eric merasa penasaran dan berencana untuk menghampirinya. Namun, tiba-tiba kapal mereka terkena ombak yang kuat. Teropong yang sedang dipegang oleh Grimsby jatuh ke dasar laut. Meskipun kejadian ini menyebabkan sedikit ketegangan, kita akan segera disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa di bawah laut. Biota laut yang indah seperti kura-kura dan tarian ikan akan mengisi layar kita dengan keindahan yang memukau. Di dasar laut, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Triton. Saat itu, kerajaan sedang merayakan festival bunga karang, di mana Raja Triton mengumpulkan semua putrinya yang berwujud Putri Duyung untuk berkumpul setahun sekali. Namun, satu putri duyung yang tidak terlihat adalah Ariel. Sebastian, seekor kepiting yang merupakan sahabat Ariel, diperintahkan langsung oleh Raja Triton untuk mencari dan menemukan di mana Ariel berada. Saat teropong itu jatuh ke tangan Ariel, dia sangat terkesima dengan temuannya. Ariel memeriksa teropong tersebut dengan teliti, dan akhirnya dia berhasil menggunakannya. Dengan bantuan teropong, Ariel dapat melihat kapal yang tenggelam di kejauhan. Ditemani oleh sahabat dekatnya, Flounder, seekor ikan yang imut, Ariel berenang dengan cepat menuju kapal tersebut. Ariel tertarik dengan barang-barang dari dunia permukaan yang dia temukan di kapal tenggelam. Seperti garpu yang dia anggap sebagai trisula, perhiasan berlian yang mewah, dan cermin yang memantulkan bayangan dirinya dan Flounder. Namun, keasyikan mereka terganggu oleh ancaman dari seekor hiu yang berhasil mereka taklukkan dengan kecerdikan Ariel. Setelah mereka lolos dari ancaman hiu yang mematikan, Ariel dan Flounder berenang ke permukaan dan bertemu dengan Stuttle, seekor burung laut yang merupakan salah satu sahabat Ariel. Stuttle adalah sahabat yang paling mengerti tentang dunia manusia, jadi setiap kali Ariel menemukan barang baru, dia selalu bertanya kepadanya. Ketika garpu yang dipegang oleh Ariel jatuh dan mengenai Sebastian, Sebastian segera mengingatkan Ariel tentang pertemuan yang harus dihadirinya bersama Raja Triton dan saudari-saudarinya. Dalam kegelapan gua, muncul sosok misterius dan jahat yang telah lama mengintai Ariel. Itulah Bibi Ursula, seorang penyihir jahat di kerajaan bawah laut. Terlihat bahwa ia sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Ariel. 11. Ariel menghadap ayahnya untuk menjelaskan mengapa dia tidak hadir pada pertemuan rutin itu. Dia dengan penuh keberanian bercerita tentang ketertarikannya kepada dunia manusia. Namun, Raja Triton melarangnya dengan tegas untuk berenang ke permukaan karena bahayanya. Dengan perasaan sedih, Ariel kembali ke tempat persembunyiannya yang penuh dengan perhiasan mewah yang dia dapatkan dari kapal yang tenggelam. Meskipun memiliki begitu banyak perhiasan, dia masih merasa penasaran dan ingin menjalani kehidupan seperti manusia. Kegelisahannya dituangkan dalam nyanyian pilunan merdu. Suatu hari, Ariel melihat banyak ledakan di kejauhan dan dia berenang ke permukaan. Dia takjub saat melihat pesta kembang api yang diadakan di kapal Eric bersama krunya. Dia memperhatikan pembicaraan antara Eric dan pengawalnya. Eric bercita-cita menjadi seorang raja yang berbeda dengan pendahulunya. Dia ingin lebih dekat dengan rakyat biasa. Tiba-tiba badai besar datang, kapal mereka menabrak gunung, dan terjadi kebakaran.
Semua berhasil menyelamatkan diri dengan sekoci, tetapi Eric tenggelam ke dasar laut dan diselamatkan oleh Ariel. Ariel berhasil menyelamatkan Eric dan membawanya ke pantai, namun Eric pingsan. Merasa kasihan, Ariel menggunakan kekuatan nyanyiannya yang merdu untuk membangunkan Eric. Saat Eric sadar, dia melihat bayangan Ariel di matanya, dan sejak saat itu, dia ingat akan kejadian tersebut. Ariel hanya bisa memandang Eric dari laut saat Eric ditemukan oleh prajurit kerajaan dan dibawa ke istana untuk disembuhkan. Ariel melantunkan nyanyian harapan agar bisa bertemu lagi dengan Eric. Sebastian terus mencari keberadaan Ariel karena dia ditugaskan oleh Raja Triton untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada Ariel. Akhirnya, Sebastian menemukan Ariel di gua persembunyiannya yang penuh dengan perhiasan mahal dan antik. Sebastian mendendangkan lagu khas Disney yang ceria dan enak didengar untuk menghibur Ariel. Lagu tersebut bercerita tentang kehidupan yang menakjubkan di dalam laut dan mencoba membujuk Ariel agar lebih betah di dasar laut daripada terus keras kepala ingin hidup di daratan. Sebastian ingin menyampaikan pesan bahwa laut adalah tempat yang lebih menakjubkan daripada daratan. Di dalam istana, orang tua Eric terlihat khawatir dengan keadaan putra mereka setelah kejadian terdampar di pantai. Eric diperintahkan untuk tidak meninggalkan kastil sampai dia benar-benar pulih. Namun, Eric bersikeras dan mengabaikan perintah itu karena dia terobsesi dengan gadis cantik pemilik suara emas yang telah menyelamatkan hidupnya. Eric pun mendendangkan lagu tentang harapan agar bisa bertemu dengan gadis itu. Saudari-saudari Ariel dan Raja Triton sedang berdiskusi tentang kehidupan manusia. Mereka sepakat bahwa manusia cenderung serakah dan berbahaya, dan oleh karena itu, Raja Triton melarang keras anak-anaknya untuk berenang ke permukaan. Dia tidak ingin nasib anak-anaknya sama seperti ibunya yang meninggal karena manusia. Sebastian dipanggil dengan gemetar untuk menghadap Raja Triton. Raja merasa bahwa Sebastian menyembunyikan sesuatu tentang Ariel. Karena merasa takut, Sebastian tanpa sadar mengungkapkan tentang dunia manusia kepada Raja Triton. Sang raja, yang marah, langsung menghancurkan semua barang yang dimiliki Ariel. Sebenarnya, Raja Triton hanya ingin melindungi Ariel. Hati Ariel hancur dan sedih. Pada saat itu, Ursula, seorang penyihir jahat, muncul dan menawarkan bantuannya. Dia menggiring Ariel ke tempat tersembunyi untuk melancarkan aksinya yang jahat. Sebastian dan Flounder mengetahui hal tersebut dan mereka mengikuti Ariel untuk mencari tahu kemana dia pergi. Ariel tiba di sebuah gua yang gelap di mana Ursula tinggal. Ursula adalah bibinya yang jahat dan memiliki niat untuk membalas dendam kepada keluarganya, terutama Raja Triton. Selama 15 tahun, Ursula tinggal di gua itu yang gelap dan sempit akibat ulah Raja Triton. Awalnya, Ursula berpura-pura menaruh simpati kepada Ariel dan menawarkan bantuan. Dengan sedikit tipu muslihat dan intimidasi, Ursula berhasil menjebak Ariel ke dalam kesepakatan yang berbahaya. Ursula, sang penyihir, dapat mengubah ekor Ariel menjadi kaki agar dia dapat menjelajah dunia manusia, tetapi Ariel harus menukar suaranya yang merdu. Namun, ada syaratnya. Ariel hanya memiliki 3 hari untuk mendapatkan ciuman dari Eric, jika tidak, Ariel akan menjadi budak Ursula. Ursula pun berusaha menjebak Ariel agar melupakan waktu yang telah diberikan padanya. Ariel, yang kini memiliki sepasang kaki, terjerat dalam jaring nelayan. Stutle, sahabatnya yang seekor burung, tampak bingung melihat perubahan yang dialami oleh Ariel. Ariel dibawa ke kastil di mana nelayan tersebut bekerja. Ariel diperlakukan dengan baik oleh para pelayan di istana. Mereka merasa kasihan padanya, terutama setelah melihat kondisinya yang memprihatinkan karena tidak bisa berbicara akibat kesepakatannya dengan Ursula. Ariel diberikan pakaian yang layak dan sepatu yang bagus. Para pelayan melaporkan keadaan Ariel kepada Pangeran Eric. Eric berharap bahwa Ariel adalah gadis yang telah menyelamatkannya sebelumnya. Namun, Eric salah mengira karena Ariel sekarang tidak bisa berbicara. Ariel berjalan menyusuri lorong-lorong istana dan secara tak sengaja menemukan ruangan yang penuh dengan harta karun bawah laut.
Ruangan tersebut adalah milik Eric, namun Ariel tampaknya mengenali barang-barang di dalamnya. Eric tertarik untuk menjelaskan setiap sudut kerajaannya melalui peta, dan dia menawarkan untuk mengajak Ariel berkeliling. Mereka berkeliling menggunakan kereta dan akhirnya sampai di sebuah pasar tradisional. Ariel sangat senang menjelajahi dunia baru ini, mencoba dan belajar bagaimana manusia menjalani hidup mereka. Meskipun ada beberapa hal yang Ariel salah paham tentang kehidupan di daratan, tetapi dia tetap semangat untuk belajar. Topi Eric terbang terbawa oleh burung yang merupakan sahabat Ariel. Burung itu memancing mereka menuju tempat yang romantis di mana teman-teman Ariel sudah menyiapkan semuanya. Teman-teman Ariel memiliki misi untuk membuat Ariel dan Eric mencium satu sama lain agar misi mereka di dunia manusia berhasil. Mereka memberikan sugesti kepada Eric melalui nyanyian alam yang menghipnotis. Ariel dan Eric hampir berhasil mencium satu sama lain. Ursula yang licik tidak tinggal diam. Dia mencari ramuan untuk dapat mengubah dirinya menjadi manusia. Tujuannya adalah agar Eric menganggapnya sebagai gadis yang telah menyelamatkan nyawanya di pantai tempo hari. Pada malam itu, Eric dibawa ke pantai dan mendengar nyanyian yang selama ini dia cari. Namun, Eric tanpa sadar terperangkap dalam perangkap Ursula. Pagi harinya, Ariel terkejut mendengar kabar bahwa Eric telah menemukan gadis yang dia cari. Ariel merasa sedih dan bingung. Sahabat-sahabat Ariel memutuskan untuk menyelidiki siapa sebenarnya gadis itu, dan mereka mengetahui bahwa sebenarnya itu adalah Ursula yang sedang menyamar. Sahabat-sahabat Ariel mencari Ariel yang sedang sedih. Mereka meyakinkan Ariel bahwa gadis yang ada di istana sebenarnya adalah Ursula yang menyamar. Mereka membujuk Ariel agar berani kembali ke istana sebelum semuanya terlambat. Ariel dan sahabat-sahabatnya bekerja sama untuk menjatuhkan Ursula tepat sebelum pernikahannya dengan Eric. Terjadi perkelahian untuk memperebutkan kalung yang berisi suara Ariel. Akhirnya, kalung itu berhasil direbut. Namun, sayangnya waktu telah habis, dan Ariel seketika berubah menjadi putri duyung kembali. Ursula berubah ke bentuk aslinya dan mendorong Ariel hingga tenggelam ke lautan. Untuk sesaat, Ursula merasa menang, tetapi tiba-tiba Raja Triton muncul dan siap mempertahankan Ariel. Ursula menyandera Ariel, dan Raja Triton akhirnya kalah, menyerahkan Trisula dan mahkota kerajaan kepada Ursula. Saat Ariel terpojok, Eric datang dan menyelamatkannya. Sekarang Eric menjadi target utama Ursula, dan mereka saling mengejar hingga ke permukaan. Ursula berubah menjadi monster raksasa yang marah karena anak buahnya telah lenyap akibat kesalah sasaran. Kemarahan Ursula luar biasa, tetapi Eric dan Ariel tidak menyerah. Mereka melawan dengan segala yang mereka miliki. Akhirnya, Ursula dapat ditaklukkan dengan bantuan kapal yang menancap ke tubuh Ursula. Ariel membawa Trisula kepada ayahnya, dan mereka dipisahkan antara dua dunia. Ariel merasa sedih karena tidak bisa bersama Eric. Hampir setiap hari, Ariel merasa murung dan merindukan hidup bersama Eric. Karena kasihan, akhirnya Raja Triton luluh dan mengubah Ariel menjadi manusia agar dia bisa hidup bahagia. Mereka berdua akhirnya menikah, dan pernikahan mereka menyatukan dua dunia yang sebelumnya terpisah dan saling bermusuhan menjadi bersatu dan rukun. Eric dan Ariel pertama kali bersama-sama mengarungi samudera dan mereka berpamitan kepada keluarga dan sahabat-sahabat mereka. Raja Triton muncul dan mengucapkan salam perpisahan. Dia memeluk Ariel kecilnya dengan erat dan melepaskannya ke lautan sebagai seorang manusia. Dengan kekuatannya, dia mendorong perahu mereka dan mengantarkan Ariel bersama Eric ke masa depan mereka yang baru. Terima kasih, teman-teman, atas kesetiaan kalian dalam menonton video kami tentang alur film The Little Mermaid versi Disney tahun 2023. Semoga kalian menikmati petualangan yang mengagumkan ini sebanyak yang kami nikmati saat membuatnya. Jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah ini dan berbagi pendapat kalian tentang film ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar kami bisa terus menyuguhkan konten-konten menarik lainnya di masa depan.